Halo Tribuners, kembali lagi di acara Bolo Bola Bolo Dewi. Bersama saya Anas. Seperti biasa di acara Bolo Bola Bolo Dewi kita akan ngobrol seputar dunia sepak bola baik dalam negeri maupun mancanegara nih Tribuners. Nah hari ini saya tidak sendiri karena sudah bersama nih dengan rekan saya ini ada Bung Rival. Halo Bung. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, bola-bola semua, tribuner semua. Sehat ya Bung? Alhamdulillah. Yang penting masih puasa. Yang penting masih puasa. Ya. Nah Bung, kita hari ini akan coba nih ya ngobrol seputar yang masih hangat nih mengenai sanksi dari timnas Indonesia yang telah diberikan oleh FIFA nih. Nah kalau boleh tahu nih Bung, ini FIFA kan sudah menjatuhkan sanksi kepada timnas nih, bisa dikatakan ya dihukum tapi lumayan ringan ya Bung. Kalau boleh tahu tuh prosesnya sendiri FIFA menghukum Indonesia nih sebelumnya kan apa sih Bung? Kalau FIFA itu sebenarnya sama Indonesia tuh kayak Indonesia itu sebenarnya anak emas ya. Bisa Anak dibilang emas? gitu. Iya, anak emas. Bila seperti saja kan juruan kan, korbannya segitu banyak. Kita masih bisa main di level internasional setelah itu. Itu kalau nggak karena kita anak emas tuh kayaknya mustahil lah. Nah, terus sekarang yang baru lagi karena kita udah ada sangkut paut politik kan ke Piala Dunia U20 kan. Nah, itu masih juga dapat sanksi cuman hanya administrasi. Sanksi administrasi. Itu menurut saya kok harus disyukuri karena Indonesia masih bisa berkiprah di tim laga-laga internasional gitu kan intinya. Nah, itu masih harus disyukuri. Harus disyukuri. Dari kita lah pecinta sepak bola nasional. Nah untuk selanjutnya nih Bung, untuk timnas sendiri nanti setelah mendapat sanksi ini bisa dikatakan cukup ringan, nanti untuk kedepannya gimana nih Bung? Nah, sanksi ini kan sebenarnya ada cuman cukup hanya administratif kan. Jadi FIFA kemudian membekukan dana yang ia kucurkan untuk Federasi Sepak Bola Nasional, maksudnya Indonesia, untuk PSSI gitu. Nah, sedangkan kiprah timnas sendiri di laga-laga internasional baik itu FIFA Matchday atau laga-laga internasionalnya masih boleh berkiprah di situ. Berarti ini masih boleh? Masih boleh. Untuk Nah, semua usia Bung? Untuk semua usia. Nah, padahal kan jadwal kita juga masih banyak ini. Ke depan kan masih. Yang paling dekat kan ada SEA Games kan. SEA Games, ya. Nah, terus selain itu FIFA Matchday juga penting karena timnas kan sedang menaikkan peringkat. Nah, untuk menaikkan peringkat itu kita harus bertanding uji coba itu harus di FIFA Matchday. Nah, yang terakhir adalah Piala Asia. Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar Juni sampai Juli nanti. Itu paling penting juga itu. Karena setelah kemarin kita gagal jadi tuan rumah, Coach Sinteyong pernah berujar kan, nggak apa-apa lah kita jadi gagal jadi tuan rumah Piala Dunia dan nggak jadi main di Piala Dunia. Tapi saya masih punya keinginan bahwa timnas ini masuk ke dunia senior. Nanti jalurnya yang bisa ditentukan di Piala Asia itu, karena Piala Dunia tahun 2026 nanti itu kebetulan kuota pesertanya akan bertambah dari sebelumnya hanya 32 timnas, nanti jadi 48 timnas. Nah itu kan peluang Indonesia kan masuk sebenarnya cukup besar kan. Melihat potensinya timnas yang sudah digarap Sinteyong juga udah cukup matang gitu. Dia udah 3 tahun menggarap timnas ini dengan gonta-ganti pemain masuk dan pemain naturalisasi masuk juga. Nah itu sebenarnya kita masih bisa kok main di Piala Dunia 2026. Tinggal nanti seperti apa Sinteyong mengolahnya kan, persiapannya ke depannya seperti apa. Nah ini ngomong-ngomong soal Sinteyong sih Bung, apakah dengan Indonesia sempat tersandung nih kasus FIFA, apakah juga mempengaruhi nih komitmen dia nih untuk stay menangani timnas atau nanti mau cabut nih? Apalagi dengar-dengar ini kan kontraknya habis sampai kalau nggak salah akhir tahun ini. Itu gimana Bung? Nah itu juga menarik itu Bung. Sinteyong kemarin saat kita gagal jadi tuan rumah, isunya itu sempat dia mundur gitu kan, karena ngurusin sepak bola Indonesia tuh rumit lah, bikin pusing kan. Udah persiapan lama gitu, ujung-ujungnya nggak jadi kan. Itu kan kalau ibaratnya kita uji coba ke sana ke sini, training ke luar negeri, ke Korea, ujungnya nggak jadi main kan, nyesek kan. Itu sempat dikabarkan dia ingin mundur diri. Cuman melihat komitmennya ketua PSSI yang baru, kok sepertinya mungkin akan dilakukan segala cara untuk membujuk dia
agar tetap di timnas Indonesia, karena istilahnya apa ya, eman-eman gitu kan. Dia sudah membangun timnas itu dari tahun 2019 gitu. 19 Sampai di level segala usia lah kan, ada level 19, 23, senior. Dia udah ngerti banget ini komposisinya timnas itu seperti apa dari level junior sampai senior kan. Siapa yang nanti akan dipakai di level senior dia udah tahu banget. Jadi kalau misalnya itu diputus tengah jalan, kayaknya bakal rugi besar lah buat Indonesia. Ini harus diselesaikan dulu seenggaknya sampai Piala Asia. Kita lihat nanti Piala Asia seperti apa, baru dievaluasi. Berarti kan Piala Asia nanti Sintayong masih menukangi ya Bung? Masih menukangi. Nah Bung, ini ngomong-ngomong soal persiapan timnas ya Bung. Ini apalagi kan Indonesia bisa dikatakan sudah bisa lega ya Pak, lega bisa berkompetisi di internasional. Apalagi ini yang ajang terdekat di SEA Games. Untuk persiapan sendiri dari timnas nih Aswan, dari Indra Safri itu bagaimana sih Bung? Di ajang SEA Games sudah selayaknya Indonesia menargetkan medali emas ya. Iya. Apalagi kan pelatihnya Indra Safri kan bukan orang baru lagi di timnas Indonesia ya. Bukan kaleng-kaleng istilahnya ya Bung. Dia pernah membawa timnas U19 waktu itu kan juara Piala AFF Vietnam tahun 2013 gitu kan. Setelah itu juga dia sebagai direktur PSSI tentunya kan nggak serta-merta lepas dari timnas ya. Dia masih memantau sekuat arahan Sintayong gitu. Awalnya kan kenapa Indra Safri ditunjuk sebagai pelatih timnas di SEA Games, karena Sintayong saat itu kan difokuskan untuk Piala Dunia U20 kan, karena eventnya kan hampir bersamaan. Nah, terus kemudian Piala Dunia U20 itu gagal terselenggara di Indonesia, tapi Indra Safri kan udah terlanjur nih di U23. Ya udah akhirnya kan tetap Indra Safri aja yang menangani karena dia udah membentuk tim U23 sendiri. Kalau dilihat dari peluangnya, musuh besarnya mungkin timnas ya masih Vietnam, Thailand, Malaysia. Mungkin itu yang perlu diwaspadai. Tapi ini kan bisa dikatakan ya untuk peluang dari fase grupnya juga lumayan sih. Apalagi drawing kemarin kan juga menempatkan Indonesia ini grupnya juga lumayan enteng daripada grup sebelah. Apalagi ini kan beda dengan satu grup sama Thailand, Vietnam. Nah untuk selanjutnya nih Bung, kira-kira tuh andalan dari Indra Safri untuk sekarang siapa sih Bung? Menarik ya melihat sekuat-sekuatnya Indra Safri ini ya. Dia biasanya sering mengorbitkan pemain-pemain baru gitu kan. Dulu zaman timnas U19 gitu kan, kita belum tahu siapa itu Egy Maulana Fikri gitu. Kita belum tahu siapa itu Raffi Murdianto gitu kan. Dia diorbitkan sama Indra Safri. Nah kalau dilihat dari sekuatnya yang dipanggil TC untuk SEA Games nanti, sebenarnya nama-namanya masih nama-nama yang pemain-pemain yang sudah biasa dipanggil oleh Sintayong juga gitu. Di situ ada Witan Sulaiman gitu, ada David Maulana, Bagas Kava, itu nama-nama yang sudah familiar lah di persepak bola nasional gitu. Nah tapi ini kan masih ada waktu ini dari persiapan sampai nanti dimulainya SEA Games gitu. Menarik kita tunggu apakah ada kejutan dari Indra Safri kan. Kita tahu dia dikenal dengan tradisinya blusukan gitu, kayak politisi-politisi zaman sekarang blusukan di SSB sana sini gitu. Kemudian ngambil pemain siapa gitu kan. Nah itu menarik kita tunggu apakah akan ada pemain baru yang diorbitkan gitu kan, yang belum pernah terdengar sebelumnya gitu. Tapi kalau dilihat dari sekuatnya yang dipanggil saat ini ya masih nama-nama yang familiar lah. Biasa mentas di Liga 1. Betul. Itu saja Tribuners, sedikit perbincangan saya nih dengan Bung Rival mengenai tadi serba-serbi dari setelah kita nih dihukum FIFA, meskipun ini hukumannya juga lumayan ringan, berupa ini dibekukan ini untuk dana dari FIFA nih untuk PSSI-nya. Nah, alhamdulillah kita juga persepak bola bisa dikatakan hidup lagi, bisa jalan, bisa melangsungkan FIFA Matchday, ajang SEA Games, Piala Asia, pokoknya kita bisa jalan dan bisa dikatakan juga ini semoga bisa menambah kepercayaan diri para skuad timnas Indonesia. Nah itu saja Tribuners, sedikit perbincangan saya dengan Bung Rival. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara Bolo Bola Bolo Dewi. Salam olahraga Bung. Salam olahraga.